Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Bapak akan melanjutkan materi berikutnya tentang teks pidato persuasif. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan sebuah slogan, dengan sebuah moto, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tiada kemenangan tanpa pengorbanan. Nana, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan informasi teks pidato persuasif. Pengertian atau definisi dari pidato persuasif adalah pidato yang berusaha membujuk secara halus dengan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Anak-anak, pada definisi ini, kata yang patut kita cermati adalah kata dipertanggungjawabkan. Penulisannya dirangkai. Kalau hanya kata tanggung jawab, penulisannya dipisah, tetapi setelah mendapatkan imbuhan, maka kata ini harus dirangkai penulisannya, dipertanggungjawabkan, dan seperti kalian lihat, tulisannya dirangkai menjadi satu kata. Kembali kepada definisi anak-anak, jadi pidato persuasif ini pidato yang berusaha membujuk secara halus. Anak-anak, kata membujuk jangan disamakan dengan kata menipu, berbeda. Ya. Nah, membujuk secara halus ini tentunya harus disampaikan dengan kata-kata yang harus diseleksi, dipilih, supaya orang yang kita bujuk ini tidak merasa kalau ia sedang dibujuk untuk mau dan berusaha ikut apa yang kita sampaikan. Nah, tentunya di dalam menyampaikan itu tidak hanya sekadar menyampaikan, tetapi harus disertai dengan pendapat, gagasan, alasan yang jelas, dan masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu tentang definisi pidato persuasif. Berikutnya, anak-anak, ya, syarat pidato yang baik. Syarat pidato yang baik itu pertama memiliki tema. Jadi tema ini harus ditentukan dulu sebelum kalian menyusun pidato. Kemudian yang kedua, isi pidato didukung berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya untuk menghindari data bohong atau hoax. Apalagi anak-anak, ya, di zaman sekarang ini kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu supaya yang kita sampaikan di dalam pidato itu betul-betul bisa dipercaya oleh orang lain,
maka isinya harus didukung oleh berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Kemudian syarat berikutnya yang ketiga adalah kemampuan orator dalam menyampaikan, saya ulangi, kemampuan orator dalam menjalin komunikasi dengan pendengar audiensi. Jadi pendengar ini memiliki istilah lain audiensi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa audiensi ini penulisan yang baku. Ya, anak-anak harus memperhatikan bahwa tidak semua kata ini baku. Ada kata-kata yang tidak baku penulisannya, dan yang tidak baku harus kalian ketahui bagaimana bentuk bakunya. Komunikasi jelas kalian sudah bisa memahami maknanya, bahwa komunikasi ini adalah menjalin hubungan dengan orang lain melalui kata-kata. Ini komunikasi. Nah, orator adalah orang yang berpidato. Jadi orator adalah orang yang berpidato. Sebagaimana kata proklamator, ini adalah orangnya. Orang yang memproklamasikan. Jadi orator adalah orang yang berpidato. Jadi orang yang berpidato ini dituntut mampu menjalin komunikasi dengan pendengar atau audiensi. Kemudian syarat yang keempat, supaya pidato kita ini baik, maka kata-kata yang disusun dalam teks pidato itu kata-kata yang dipakai mengandung ajakan. Mengapa? Karena tadi definisinya bahwa pidato persuasif ini adalah membujuk secara halus. Bisa membujuk secara halus apabila kata-kata yang dipakai mengandung ajakan. Nih. Berikutnya tentang keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi ini yang dimaksud adalah komunikasi pada waktu kalian nanti melaksanakan pidato. Jadi teks pidato ini tidak akan berarti apa-apa jika kalian waktu praktek berpidato tidak bisa menjalin komunikasi. Nah, beberapa hal yang bisa menunjang keberhasilan komunikasi itu yang pertama adalah vokal. Apa itu vokal? Vokal adalah suara jelas dan lantang. Suara jelas dan lantang ini bisa dipengaruhi oleh beberapa vokal di dalam abjad, yaitu A, I, U, E, O. Ini harus jelas bunyinya pada waktu Anda berpidato. Lantang maksudnya keras. Tentu anak-anak keras ini tergantung situasi dan kondisi. Ada saat tertentu dibutuhkan suara yang keras, ada waktu-waktu tertentu pula dibutuhkan suara yang agak rendah. Jadi lantang ini tidak awal sampai akhir lantang, bukan. Ya, ini. Kemudian yang kedua, keberhasilan komunikasi pada waktu berpidato ini ditentukan oleh intonasi. Intonasi ini meliputi nada, tempo, dan jeda. Apa yang dimaksud nada? Yang dimaksud nada ini adalah tinggi rendahnya suara. Anda bisa memahami tinggi rendahnya suara. Jika Anda sedang memanggil seseorang dan beberapa kali tidak ada jawaban, nah, biasanya suaranya makin tinggi, makin tinggi. Nah, ini ya, tinggi rendahnya suara. Demikian pula dalam pidato, kita harus mampu mengatur nada ini
supaya pidato yang kita sampaikan nanti betul-betul menarik, ya, tidak monoton nadanya, tetapi ada pengaturan tinggi dan rendah. Kemudian tempo. Yang dimaksud dengan tempo ini adalah waktunya. Ya, jadi dibutuhkan waktu-waktu tertentu, kita harus pandai-pandai mengatur kata-kata yang kita gunakan ini. Ada kata-kata yang kadang-kadang perlu penekanan. Perlu penekanan dan kadang-kadang ya antara suku kata yang satu dengan kata yang lain ini agak berbeda. Kemudian yang ketiga tentang jeda. Jeda ini kalau ditulis jelas, ya, memakai tanda koma. Nah, ini namanya jeda. Demikian pula di dalam pidato ini kita harus bisa, ya, mengatur kata-kata yang kita sampaikan ini supaya tidak terkesan tidak ada titiknya, maka kita harus betul-betul, ya, mengatur jeda ini. Berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar dengan selesai atau tanda titik ini tentunya berbeda. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian yang ketiga tentang ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah meliputi roman, kontak mata, dan gestur. Roman ini raut wajah. Jadi wajah kita ini bagaimana supaya menarik, supaya orang tertarik, bagaimana penampilan kita waktu berpidato. Nah, apakah harus dengan raut wajah yang menandakan kita tidak bersahabat atau galak? Nah, ini tentunya harus kalian pahami. Jadi waktu berpidato, tentu wajah yang harus kita tunjukkan, mimik kita ini, raut wajah kita harus wajah yang penuh ramah tamah. Ya. Kemudian yang kedua, kontak mata. Anak-anak, waktu berpidato kita harus bisa menjaga komunikasi ini melalui kontak mata. Hubungan mata kita dengan pendengar atau audiensi. Jadi jangan menunduk ke bawah terus, atau kalau nanti Anda berpidato dengan menggunakan teks, ya, fokus pada teks sehingga lupa menatap atau melihat pendengar, ini jangan sampai terjadi. Jadi harus selalu dijaga kontak mata ini dengan audiensi. Kemudian gestur, ini adalah gerakan tubuh kita ini. Jadi anak-anak waktu berpidato ini boleh, ya, kita bergerak, tapi jangan sampai gerakan kita ini terkesan mondar-mandir, tapi harus teratur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tangan kita, tangan ini kadang-kadang kita gerakkan untuk memberi penekanan. Ini masuk di dalam gestur. Saya lanjutkan anak-anak tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato ini sudah kalian kenal, ya. Sudah akrab kalian dengan struktur teks pidato ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga penutup. Kita awali dengan pembukaan. Di dalam pembukaan ini
ada beberapa hal, yaitu yang pertama tentang salam pembuka. Salam pembuka tentu sudah Anda kenal, sudah Anda pahami, dan sudah Anda ucapkan setiap waktu, setiap saat. Nah, jika ditulis anak-anak, ada salam pembuka yang harus kalian ketahui karena penulisannya ini mengalami penyesuaian. Ucapan salam dari bahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini di dalam penulisan bahasa Indonesia, penulisannya Assalamualaikum W titik W titik. Ini penulisan yang baku. Ya. Jadi sekali lagi Assalamualaikum W titik W titik. Nah, biasanya kan WR titik WB titik. Nah, yang baku W titik W titik. Kemudian ucapan penghormatan. Yang ketiga ucapan syukur. Anak-anak, ucapan penghormatan ini harus kalian pahami urutannya. Urutan ucapan penghormatan ini dimulai dari yang paling tinggi jabatannya menuju yang paling rendah jabatannya. Yang paling tinggi kita memakai sapaan yang terhormat. Satu saja, yang berikutnya yang saya hormati, dan yang terakhir boleh yang saya hormati atau yang berbahagia. Jadi urutannya tadi ya, jadi dari yang paling tinggi jabatannya atau tertinggi ke yang paling rendah. Ini urutannya, harus kalian perhatikan. Nah, biasanya ini muncul di dalam soal bagaimana menyusun sapaan penghormatan di dalam teks pidato. Nah, ini harus kalian perhatikan. Nah, biasanya yang terhormat. Nah, jadi yang namanya itu ya adalah yang paling tinggi. Jadi hanya satu. Berikutnya, anak-anak, tentang isi pidato. Isi pidato ini meliputi pertama adalah maksud, yang kedua tujuan, yang ketiga sasaran, yang keempat rencana, yang kelima langkah-langkah. Maksud ini adalah yang dikehendaki. Yang dikehendaki dari Anda berpidato itu apa? Nah, tentunya bergantung pada tema. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan ini hampir mirip dengan maksud. Sasaran. Nah, sasaran ini berkaitan dengan objek. Nah, sasaran utama di dalam Anda berpidato itu siapa? Nah, ini. Kadang-kadang pidato ini berisi kritik. Nah, kritik itu ditujukan ke siapa? Nah, yang utama. Nah, dari menentukan maksud, tujuan, dan sasaran, kita harus menyampaikan rencana. Rencananya itu apa? Dari tema yang Anda sampaikan itu di dalam teks pidato. Nah, dari rencana yang ada, kita harus juga menyampaikan tentang langkah-langkahnya di dalam mengambil jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Di dalam penutup ini isinya pertama tentang simpulan, yang kedua tentang permintaan maaf,
Yang ketiga, ucapan terima kasih. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, kalau salam pembukanya tadi menyampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, ya, maka salam penutupnya juga demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ditulis wassalamualaikum w. Ini anak-anak. Berikutnya, anak-anak, ada hal-hal yang perlu Anda ketahui dari pidato yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa di dalam pembuka ini ada beberapa unsur supaya pembuka yang kita pakai di dalam pidato itu baik adanya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan waktu kita tampil, waktu kita praktik berpidato. Yang pertama adalah merebut perhatian. Anak-anak harus paham bahwa pidato ini dilaksanakan di depan halayak, di depan umum, di depan orang banyak. Nah, karena saat ini ya sedang ada pandemi COVID-19, mungkin halayak atau masyarakat umum atau mengumpulkan orang banyak ini tidak diperbolehkan, sehingga kalau kalian ingin praktek berpidato ya cukup di rumah. Nah, bagaimana ya Anda praktek berpidato itu bisa menarik, bisa merebut perhatian. Yang kedua adalah hubungan dengan audiensi. Sekali lagi, hubungan dengan audiensi ini bisa ditempuh dengan beberapa cara. Yang pertama tadi, ya, adanya vokal, ya. Kemudian yang kedua, tentang apa tadi? Ekspresi, ya. Nah, vokal dan ekspresi ini sangat menentukan di dalam menjalin hubungan dengan audiensi. Kemudian yang ketiga, kelayakan orator. Layak itu pantas. Pantas tidak kita tampil di depan umum. Nah, kepantasan ini tentunya bisa dilihat dari penampilannya. Ya. Penampilan ya pakaian dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Yang keempat tentang harapan. Jadi anak-anak di dalam berpidato di awal-awal itu harus kita sampaikan harapan atau ekspektasi. Ekspektasi. Harapan ini harus kalian sampaikan. Apa harapan kalian pada waktu berpidato? Apakah tentang perubahan sikap atau perubahan di dalam memahami sesuatu, atau supaya melakukan sesuatu? Nah, ini tentunya termasuk di dalam harapan yang harus Anda sampaikan di dalam berpidato. Kemudian yang kelima adalah peta jalan. Peta jalan ini maksudnya pokok-pokok pikiran yang ingin Anda sampaikan di dalam pidato itu harus jelas. Nah, tentunya waktu menyampaikan pokok-pokok pikiran ini harus bagaimana ya? Harus jelas. Jelas tentunya ini sangat dipengaruhi oleh kata-kata yang kita gunakan. Jadi kata-kata yang kita gunakan ini juga harus melihat audiensi.
Audiens itu siapa? Apakah orang tua atau remaja atau anak-anak? Nah, ini tentunya kata-kata yang dipakai harus menyesuaikan. Kalau kata-katanya terlalu tinggi, tentu ya tidak semua orang bisa paham. Yang dimaksud dengan kata-kata yang tinggi ini kata-katanya penuh dengan kata-kata yang ilmiah. Nah, ini tentu banyak orang yang tidak paham. Contohnya yaitu kata ekspektasi. Nah, ini tidak semua orang tentunya ya paham dengan istilah itu. Nah, ini harus betul-betul dipilih diksinya, kata-katanya ini supaya kita bisa berpidato dengan baik dan bisa dipahami oleh orang lain. Beberapa perbedaan pengertian anak-anak, ya kadang-kadang kita menyampaikan antara gagasan, pikiran, dan pandangan. Nah, ini beberapa perbedaan pengertian. Yang pertama gagasan. Gagasan itu hasil pemikiran atau ide yang menjadi tumpuan untuk berpikir selanjutnya. Jadi dasar yang dipakai untuk apa? Pemikiran selanjutnya. Itu namanya gagasan. Kemudian pikiran. Pikiran ini adalah hasil berpikir atau memikirkan. Jadi gagasan yang sudah kita sampaikan, nah ini namanya masuk di dalam pikiran, hasil berpikir atau memikirkan. Kemudian yang ketiga, pandangan. Pandangan ini pendapat yang disampaikan. Jadi pendapat ini sinonim atau hampir sama maknanya dengan pandangan. Itu anak-anak, pelajaran kali ini tentang menyimpulkan informasi teks pidato persuasif. Saya akhiri dengan sebuah pantun, macan lembah menyantap mangsa, buaya lapar putus ekornya. Jangan lengah, tetap waspada supaya terhindar virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.